Halo teman-teman rahasia investasi sukses, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, saat ini kita lagi ada di Victoria Square. Nah, buat teman-teman khususnya di properti, banyak yang tanya apa sih fungsi dari building management. Nah, kali ini tamu atau narasumber yang hadir di video kali ini adalah seorang building manager dari Victoria Square. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Namanya adalah Pak Waskianto. Halo, apa kabar Pak Waskianto? Halo, Pak Toto ya, ya. Sore Pak Robi, terima kasih sore atas waktunya. Wah, ini asik banget nih Pak, sore-sore gini di Victoria Square, lihat tamannya asik banget. Ya, kelebihan kita emang di taman, di landscape-nya lebih luas dan ya, banyak fasilitas yang lainnya. Tadi saya ketemu juga angsa-angsa. Ya, Pak, ini ngomong-ngomong building management, apa sih Pak building management ini? Building management itu adalah fungsi untuk pengelolaan gedung agar asetnya tidak berubah. Jadi, asetnya ya Pak ya? Iya, aset. Jadi, dalam bentuk propertinya ini ya? Kalau orang membeli aset kan pasti tidak ingin berubah nilainya, investasinya atau apa. Nah, mengapa ada building management, yaitu untuk mengelola dan merawat ya, mengelola, dan merawat juga ya. Jadi sehingga aset yang orang beli itu nilai ekonomisnya tidak berubah, malah akan naik gitu. Jadi fungsi building management seperti itu. Berhubungan dengan kenyamanan juga ya Pak ya? Kenyamanan, ya, betul sekali. Terus begitu tampaknya gitu ya. Nah, kalau building management ini meliputi apa saja sih Pak? Yang manajemen itu meliputi kayak perawatan-perawatan, kayak perawatan fisik, perawatan eksterior interiornya. Jadi kita pasti akan sebelum operasional pasti akan membuat anggaran. Buat anggaran. Iya, berarti anggaran ini kalau udah jadi Pak ya gedungnya ya? Kalau udah jadi, oke. Kalau udah jadi kan biasanya kita buat anggaran, apa sih yang akan kita perbaiki dan apa yang akan kita rawat. Nah, dari fungsi building management seperti itu. Jadi kalau tidak ada building management pasti tidak akan terawat, karena ini kan bentuk hunian yang vertikal. Ya. Kalau hunian vertikal itu kan jadi orangnya tidak satu, jadi banyak. Banyak ya. Jadi kalau dikelola masing-masing kan tidak mungkin, karena kan fasilitasnya kan jadi satu kesatuan. Yes. Jadi pemakaiannya bersama. Jadi kita harus mengkolektif, jadi masing-masing building management fungsinya jadi kolektif juga. Kolektif untuk anggaran operasionalnya. Kolektif untuk anggaran operasional, berarti mengelola tadi ya, dana-dana itu. Nah, apa saja sih Pak yang masuk dalam kategori di building management ini? Jadi termasuk apa saja nih, kayak fasilitas atau apa? Iya, itu ada kayak peralatan untuk menunjang kayak mesin diesel genset. Mesin diesel genset. Oke. Genset itu fasilitas yang paling penunjang. Bila nanti ada mati lampu, kan gedung nggak mungkin gelap kan. Jadi harus ready, selalu ready. Jadi makanya kita harus selalu merawatnya. Terus fasilitas pendingin ruangan kayak area lobby harus ada AC. Kita harus standby selalu nyala tuh ya. Ya. Walaupun misalnya listrik mati, tetap genset yang cover itu ya. Terus fasilitas untuk transportasinya, maksudnya transportasinya adalah misalnya orang yang tinggal di lantai 23 misalnya, kan harus ada elevator. Nah, elevatornya juga harus kita rawat, jangan sampai elevatornya rusak atau jangan sampai ada penghuni yang terjebak karena tidak dirawat. Nah, itu dari fungsi kita, itu juga perawatan dari sisi perawatan. Terus untuk fasilitas poolnya, kolam renang. Kolam renang itu kan selalu harus bening dan bersih, tidak tercemar dari benda-benda apapun. Jadi kita harus rawat juga dari pengadaan chemicalnya, terus kebersihannya, terus keamanannya juga pasti. Wow. Jadi kalau tinggal di apartemen ini kayak serasa tinggal di hotel juga Pak ya? Kita langsung ya? Ya, hampir sama dengan hotel. Cuman kalau hotel kan hunian tidak tetap ya, jadi berganti penghuni. Tapi kan kalau apartemen kan tetap, penghuninya tetap, karena asetnya dibeli.
Kalau hotel kan hanya singgah. Iya, tapi kenyamanannya. Tapi kenyamanannya sama. Tetap sama ya Pak Iya, ya. sama, Jaga sama, itu. sama. Nah, kalau bicara soal building management, divisi apa saja sih Pak yang ada di dalam building management ini Pak? Divisi itu ada beberapa, kayak untuk hubungan antara penghuni ada tenant relation. Oh, tenant relation ya. Terus untuk masalah perbaikan-perbaikan Ya. ada departemen engineering. Engineering. Ya. Terus untuk kebersihan ada divisinya housekeeping. Untuk keamanannya ada divisi security. Jadi semua sih sudah tercakup kalau dari sisi apartemennya. Dan tadi ya pengelolaan keuangannya juga Pak ya, ada juga ya. Jadi untuk pengelolaan keuangannya kan ada kalau di apartemen ada service charge sinking fund. Service sinking fund. Kalau service charge itu untuk operasional rutin. Jadi untuk kayak kebersihan, keamanan, pengelolaan pool, terus pengelolaan sampah, pengelolaan instalasi air kotor, air bersih. Jadi itu yang masuk semua ya dalam. Iya. Jadi di situ ya? service charge itu untuk sinking fund itu seperti perbaikan. Jadi kayak perbaikan genset, ada kerusakan itu dari service sinking fund. Wow. Jadi yang untuk yang nilainya besar itu masuknya sinking fund. Tapi kalau service charge itu pembiayaan rutin, jadi kayak pembayaran untuk outsourcingnya itu. Kalau sinking fund ini artinya apa sih Pak? Sinking fund itu adalah untuk apa? Yang berkala, yang tidak budget, yang berkala, yang tidak tentu kapan digunakannya. Jadi kayak menjaga kalau kerusak atau apa gitu ya Pak, gitu-gitu. Kayak seperti dana cadangan lah. Dana cadangan. Ya. Itu ya sinking fund ini ya. Sinking fund-nya. Jadi seperti dana cadangan. Kalau service charge kan adalah biaya pelayanan. Kalau sinking fund itu biaya kayak seperti biaya cadangan. Jadi kalau ada kerusakan yang major atau apa itu diambil dari sinking fund. Diambil dari sinking fund. Ya. Nah, Pak, apa sih yang membedakan building management khususnya di landed sama di high rise kayak apartemen seperti ini, Pak? Ya. Kalau di landed itu biasanya hanya sebatas area luar ya. Area luar. Area luarnya misalnya kayak jalannya, penerangan jalan, penerangan fasilitas umumnya. Tapi kalau yang di apartemen kan kita harus mengecek dalam unitnya. Misalnya ada komplainan dalam unit, kita pasti harus follow up dulu. Jadi nanti kita rekomendasikan misalnya apa kerusakannya atau apa. Iya. Nanti kita rekomendasikan ini harus diperbaiki apa. Itu dari sisi engineeringnya. Terus kalau untuk biasanya ada hubungan antar tetangga juga. Iya. Dari tenant relation-nya. Kalau ada kejadian misalnya ada keributan atau apa, itu tenant relation akan langsung follow up menghubungi tenant yang bersangkutan. Jadi lebih complicated sebenarnya yang vertikal daripada yang landed. Karena banyak orang dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang betul. Umum ya Pak ya, bisa digunakan oleh karena kalau biasanya kalau landed itu biasanya kan fasilitas parkirnya kan masing-masing ya, depan rumahnya gitu ya. Kalau vertikal kita satu area dipakai bersama-sama. Nah biasanya complicatednya lebih banyak sih. Ya. Pak, ini kan kalau lihat apartemen itu kan ada tampilan luar ya Pak, atau fasad ya Pak ya. Nah ini bersih ini tiap kapan? Saya lihat sih bagus bersih terus nih Pak. Ya, bersihnya itu biasanya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Itu menggunakan gondola. Dan itu juga harus orang ahli dan mempunyai CEO. Jadi tidak semua orang bisa. Jadi kita juga berkala untuk perawatan itu juga dischedulekan untuk perbersihan fasadnya. Karena kalau nilai dari gedung adalah kan dari eksteriornya. Tampaknya ya. Iya. Kalau eksteriornya kurang bagus pasti orang kan tidak berminat atau melihatnya seperti tidak terawat. Nah itu fungsinya adanya building management itu sih. Yes, oke. Nah bagaimana kalau di dalam saluran-saluran Pak? Mungkin ada saluran air atau saluran pembuangannya. Nah itu dirawatnya gimana sih Pak? Lah itu ada perawatan periodik namanya Pak. Periodik. Jadi, ya? Di Departemen Engineering itu ada namanya perawatan periodik. Iya. Jadi perawatan per 3 bulan kayak pemberian chemical untuk menghancurkan lemak. Oh, hancurkan lemak? Iya, karena kan lemak kayak di pulau. Karena vertikal itu kan hunian ya. Iya. Jadi kalau hunian kan biasanya ada yang suka masak atau apa kan kita nggak tahu. Makanya kita harus ada periodiknya, perawatan per 3 bulannya. Per 6 bulannya itu perawatan di sisi horizontal pipe-nya. Biasanya semakin lama semakin mengendap. Nah, itu kita biasanya kita buka atau bersihkan gitu. Di sisi paling bawah. Sisi paling bawah. Nah, horizontal ya. Oke. Nah, jadi kalau pembuangan Pak, ini kan bisa pembuangan limbah itu gimana tuh Pak?
Ya, pembuangan limbah seperti air kotor, air besi, kita harus ada namanya STP. Jadi area buat pengolahan limbahnya dahulu. Oh, ada sebelum dibuang ke misalnya ke aliran sungai yang standar baku DLH. Jadi di apartemen itu harus mengikuti standarnya DLH. Lingkungan hidupnya juga harus diperhatikan juga. Pak ya, harus ditaati ya Pak ya. Karena di hunian apartemen itu kan vertikal gedung, terus dia bermacam-macam jenis pembuangannya, makanya diolah dahulu baru sesuai baku mutu yang distandarkan baru boleh bisa dibuang ke lingkungan. Iya. Nah, Pak, apakah building management melayani 24 jam nih Pak? Ya, pasti. Fungsinya building management itu adalah harus melayani, karena kita pelayan. Karena kalau tidak standby 24 jam, kalau ada kejadian kan tidak kita bisa follow up. Jadi seperti misalnya ada komplainan, misalnya ada kebocoran nih. Di jam, misalnya di luar jam operasional kerja manajemen misalnya. Itu bisa langsung menghubungi di lobby. Lobby itu bisa langsung koordinasi ke engineering, ke bagian-bagian terkait, itu bisa. Tiap unit berarti ada telepon. Telepon buat ke lobby Pak ya? Ada interphone masing-masing unit di dalam unit. Jadi langsung bisa terhubung ke lobby. Kalau emergency pun bisa langsung. Bisa ya. Jadi standarnya juga harus ada standar pelayanan 24 jam. Wow, luar biasa. Nah Pak Toto, saya juga ingin tanya, kalau di rumahan kan ada kayak RT, RW, ini hubungan sosial ya kan? Nah, apakah tinggal di apartemen juga building management memanage hubungan sosial ini juga Pak? Ya, di apartemen juga sama. Jadi hubungan sosial dengan lingkungan, misalnya dengan RT sebelah, dengan lingkungan misalnya seperti di sini, seperti ada lingkungan di sebelah RT lain, misalnya ada kegiatan apapun, kita pasti akan berhubungan sosial dengan baik. Wow, luar biasa. Berarti nyaman banget nih Pak tinggal di Victoria Square, khususnya kita jadi tambah ngerti nih tentang fungsi dari building management. Wah, pasti istri Bapak nih bangga sekali dan happy sekali karena Bapak building aja dirawat, apalagi istri. Karena begini, prinsipnya ada building management adalah mengelola aset agar tidak berubah nilainya, malah bertambah. Ya. Wow. Karena investasi di apartemen itu pasti akan melihat dari sisi itu ya. Dari sisi itu ya. Iya, karena orang pasti akan berinvestasi melihat nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis, sisi kenyamanan, eksterior dan juga interior kenyamanan nih Pak. Sekali. Wah, terima kasih banget nih Pak. Bapak udah sharing tentang fungsi building management. Terima kasih, sukses nih Pak. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Pak? Mungkin dari saya dari sisi building management adalah biasanya ada plus minus dari pengelolaan gedung. Karena masing-masing kepala kan akan berbeda. Jadi kita harus mempunyai jiwa yang tidak pilih kasih. Jadi kita harus mengayomi jadinya. Iya. Kalau dari sisi building management kita harus mengayomi, menerima keluhan-keluhan. Jadi sebagai tampungannya penghuni. Iya. Siap. Pak Toto, thank you so much ya Pak. Dan juga dengan video ini tentunya juga para penghuni di Victoria Square juga tahu, oh ini nih Pak Toto nih building manajemennya. Ya, terima kasih. Sukses buat Pak Toto dan juga teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran nih sama Victoria Square, teman-teman bisa langsung datang aja ke kantor marketing galerinya dan juga bisa kontak untuk janjian dengan marketing untuk lihat nih bagaimana kenyamanan tinggal di apartemen Victoria Square. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next program Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye.